Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 8, di video kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Ibu akan jelaskan tentang rumus suku ke N dari barisan aritmetika dan contoh-contoh soalnya. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai ke barisan aritmetikanya, coba perhatikan gambar di samping. Seorang ahli botani itu berarti ahli bidang tumbuh-tumbuhan, sedang meneliti pertumbuhan satu tanaman. Pada awal pengamatan, tanaman tersebut mempunyai tinggi 110 mm. Menurut pengamatannya, setelah 1 minggu, tinggi tanaman mencapai 118 mm. Setelah 2 minggu, mencapai 126 mm. Setelah 3 minggu, mencapai 134 mm, dan seterusnya. Perhatikan bahwa perubahan tinggi tanaman dari minggu pertama ke minggu berikutnya selalu sama, ya enggak? Yaitu 8 mm kan? Jika pertumbuhan tanaman tersebut mempunyai pola yang sama, pada minggu keberapakah tinggi tanaman mencapai 230 mm? Nah, tinggi tanaman bisa kita sajikan dalam bentuk barisan bilangan seperti berikut. Nah, ini di awal pengamatan tadi 110 mm. Ini suku pertama. Lalu di pengamatan kedua, suku kedua 118. Ketiga 126, keempat 134. Polanya tambah-tambah 8. Nah, selisih antara dua suku yang berurutan pada barisan bilangan ini besarnya sama. Ya, yaitu 8 mm. Selisih dari 118 dengan 110. Ya, suku berurutan nih. Suku pertama, suku kedua yaitu 110 dan 118. Selisihnya sama-sama 8 dengan 126 sama 118. Suku ketiga dengan suku kedua, selisihnya juga 8. Suku keempat dengan suku ketiga, selisihnya juga 8 ya. Nah, jadi selisih antara dua suku yang berurutan besarnya sama. Barisan semacam inilah yang disebut barisan aritmetika. Nah, pada sebab ini kamu akan mempelajari materi barisan dan deret aritmetika, termasuk menentukan nilai suku ke N dan jumlah N suku pertama. Tapi di video ini kita akan bahas dulu, Ibu akan jelaskan tentang rumus suku ke N plus contoh soalnya. Oke? Nah, Ibu punya contoh yang lain nih, barisan-barisan aritmatika dan bukan barisan aritmatika. Coba perhatikan nomor 1. Barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Barisan aritmatika bukan. Nah, coba 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, seterusnya tambah 2. Oke, berarti ini adalah barisan aritmatika dengan beda 2. Beda itu selisih yang tadi Ibu sebut di awal ya. Jadi antara dua suku berurutannya punya selisih 3 dan 1 nih berurutan. Suku pertama, suku kedua selisihnya 2. Suku ketiga 5 dan 3 selisihnya juga 2. Begitu seterusnya. Kita sebut selisih itu beda. Gitu ya. Ini adalah barisan aritmetika. Oke, kedua. Barisan 6, 3, 0, min 3, min 6, min 9. Nah, 6 ke 3 itu dikurang 3 atau ditambah min 3 boleh juga. 3 ke 0 itu dikurang 3 juga. 0 ke min 3 dikurang 3 juga. Dan seterusnya dikurang 3 atau ditambah min 3. Nah, berarti barisan bilangan ini merupakan barisan aritmetika dengan beda min 3 gitu. Nah, yang ketiga ada barisan 4, 5, 7, 10 seterusnya. Coba perhatikan, 4 ke 5 tambah 1 ya, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 10 tambah 3, 10 ke 14 tambah 4, 14 ke 19 tambah 5. Bukan merupakan barisan aritmetika. Kenapa? Nah, karena kalau diperhatikan dari contoh yang pertama tadi dengan contoh yang ini dan ini,
barisan aritmatika itu dia harus punya selisih suku berurutannya selalu sama gitu, atau beda yang selalu sama. Kalau di contoh 1 bedanya selalu 2 karena dia tambah-tambah 2 terus. Kalau di yang contoh kedua nih juga bedanya sama, -3, dia ditambah -3 terus atau dikurang 3 terus. Nah, yang ketiga ini nggak sama, ada tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, nggak sama kan? Makanya dia bukan barisan aritmetika. Oke? Nah, kalau gitu, mari kita simpulkan pengertian dari barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku berurutan nilainya selalu tetap atau sama gitu. Ya. Selisih yang selalu tetap ini dinamakan dengan beda. Oke? Jadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang punya ciri yaitu bedanya selalu tetap atau sama. Apa itu beda? Selisih antara dua suku berurutan. U2 kurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Gitu ya. Jadi kalau barisan aritmatika itu secara umum kita tulis U1, U2, lalu ada U3 ya kan. Lalu U4 dan seterusnya sampai UN yaitu suku terakhir gitu. Nah, maka dia disebut barisan aritmatika itu kenapa? Karena U2-nya dikurang sama U1-nya, selisihnya gitu ya. Itu selalu sama dengan U3-nya dikurang U2-nya. Selalu sama juga dengan U4-nya dikurang U3-nya gitu. Jadi selisih dua suku berurutan. Seterusnya sampai suku terakhir UN nih, berarti suku sebelum UN siapa? Berarti kurang 1 dari UN min 1 ya. Nah, berarti terakhir dia akan sama juga dengan suku ke N dikurang suku sebelum N yaitu UN kurang 1 gitu. Oke? Nah, oke. Nah, gimana sih rumus suku ke N barisan aritmetika? Nah, perhatikan lagi ya. Jika barisan bilangan aritmetika, kita tulis barisannya adalah U1, U2, U3, dan seterusnya dengan selisih antara dua suku berurutan yang kita sebut beda. Nah, beda di sini kita simbolkan dengan B ya. Nah, gitu. Lalu kita bikin juga nih simbol lain untuk U1 yaitu adalah A. Oke. Nah, coba perhatikan. U1 dari barisan aritmetika kita sebut A. Ini sebutan lainnya aja dari U1 yaitu A. Menyimbolkan dia adalah suku pertama gitu. Lalu U2 dari barisan aritmetika itu dapat dari menambahkan beda kan ke suku pertama gitu. Ya kan? Atau selisih dari suku kedua ke satu itu adalah beda gitu. Jadi untuk mendapatkan suku 2 berarti U1 ditambah beda gitu. Berarti A ditambah B dong kalau gitu. Ya nggak? Nah, lalu U3 gimana? U3 berarti U2 ditambah B lagi. Nah, U3 itu berarti U2 ditambah B. Di mana tadi U2-nya nih adalah A tambah B. Maka U2 itu berarti A ditambah B tambah B lagi. Nah, ada 2B nih. Oh, berarti A plus 2B. Ya kan? Lalu U4. U4 itu U3 ditambah B lagi. Nah, karena U3 tadi adalah A plus 2B, berarti U4 adalah A plus 2B tambah B lagi. Nah, 2B plus B jadinya 3B.
Oke, cukup sepertinya. Nah, maka untuk suku ke N dari barisan aritmetika bisa kita bikin rumusnya nggak? Coba perhatikan lagi. Jika U1 adalah A, lalu U2 adalah A tambah B, lalu U3 adalah A tambah 2B. Nah, ini 2B. Lalu U4 itu adalah A ditambah 3B. 3B-nya maka UN berapa dong? Ayo. A ditambah, nah 3 jadi 2 B-nya. Kalau 2 jadi 1 B-nya, ya kan? Kalau U4 3 kali nambahin B-nya. Berarti kalau suku ke N, A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, karena kalau kita perhatikan, indeks sukunya dengan banyaknya beda yang harus ditambahin itu selisih 1. U2 itu berarti suku pertama ditambah 1 kali B gitu. Lalu U3 nya berarti A ditambah 2 kali beda gitu, ya kan? Lalu U4 A ditambah 3 kali beda. Jadi ada selisih 1 antara indeks sukunya atau urutan sukunya dengan banyak beda yang harus ditambahin. Oke, nah jadi inilah rumus suku ke N dari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Dengan UN adalah rumus suku ke N. Suku ke N ini nanti N-nya bisa diganti dengan berapapun. Sedangkan A adalah suku pertama, ya, suku pertama, dan B adalah beda. Oke? Nah, gitu. Kita ke contoh soal. Tentukan rumus suku ke N atau UN pada barisan aritmetika berikut. Nah, yang A ada 10, 18, 26, 34. Yang B ada 40, 35, 30, 25, dan seterusnya. Perhatikan yang A dulu. Barisannya 10, 18, 26, 34, dan seterusnya. Di sini udah dibilang bahwa ini barisan aritmetika ya. Nah, beda berapa? Coba polanya 10 ke 18 itu tambah 8, 18 ke 26 tambah 8 juga, seterusnya tambah 8. Jadi, pada barisan bilangan ini, A-nya berapa? Suku pertamanya berapa? 10. Nah, ya, suku pertamanya adalah 10, dengan bedanya adalah 8. Kalau gitu, rumus suku ke N-nya apa? UN. Kayak di sini ya. UN, rumusnya tadi adalah A plus N min 1 kali beda. Kalau gitu, untuk barisan bilangan ini, karena A-nya adalah 10, jadi kita ganti aja A-nya 10, ditambah N min 1 kali bedanya 8. Gitu ya. Nah, gimana nih ngaliin ini? Coba kita kaliin seperti ini, 8 kaliin ke N, 8 kaliin juga ke min 1. Jadinya 10 ditambah 8N dikurang 8. Oke, 10 dengan min 8 bisa dioperasikan karena sejenis, sedangkan dengan 8N tidak sejenis karena dia punya variabel, jadi tidak bisa diselesaikan. Jadi 8N-nya ditulis 10 dengan min 8 berarti positif 2. Maka rumus suku ke N untuk barisan bilangan 10, 18, 26, 34 seterusnya yang mempunyai suku pertama 10 beda 8 adalah UN sama dengan 8N plus 2. Jadi nanti kalau ditanya U100 misalkan, kamu tinggal ganti N-nya 100 aja, 8 kali 100 ditambah 2, kayak gitu.
berarti 800 tambah 2 itu 802. Nah, tapi di soal ini kita cuma ditanya sampai sini ya. Apa sih rumus suku ke n-nya, gitu caranya. Oke. Nah, barisan yang kedua nih. 40, 35, 30, 25 seterusnya. Oke. Yang B 40, lalu 35, lalu 30, lalu 25, dan seterusnya. Nah, polanya gimana nih? Dia barisan aritmatika dengan pola 40 ke 35. Wah, turun ya, kurang 3. Ini, kurang 3. Berapa tuh? Kurang 5. Oh, kurang 5 ya. 35 ke 30 kurang 5 juga. 30 ke 25 kurang 5 juga. Nah, jadi dari awal harusnya Ibu bilang kalau yang bedanya negatif ini disebutnya barisan aritmetika turun ya. Sedangkan kalau bedanya yang positif nih seperti yang ini naik kan, 10, 18, 26 seterusnya naik. Nah, ini namanya barisan aritmetika naik. Nah, itu istilah aja yang harus diketahui ya. Nah, jadi di barisan aritmetika ini turunnya berapa? Turunin 5. Oke. Suku pertamanya siapa? Satunya adalah 40. Min 5 ini adalah bedanya ya. Oke. Nah, 40 kita sebut A juga. Nah, rumus suku ke n-nya. UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Dengan A-nya 40, kita ganti N min 1 kali bedanya min 5. Oke, min 5 seperti tadi. Ini kan perkalian N min 1 dengan min 5. Jadi ini harus didahulukan ya. 40 tambah 40-nya belakangan. Min 5 kali ke N, lalu min 5 kali ke min 1 juga. Jadinya 40 min 5N. Ya, min 5 kali N min 5N. Min 5 kali min 1 positif 5. Oke. 40 tambah 5, 45 min 5N. Nah, di sini sampai situ aja ya. Jadi yang positif kita taruh di depan 45-nya, sedangkan min 5N di belakangnya gitu ya. Nah, ini dia rumus suku PN untuk barisan bilangan yang ini ya, khusus untuk yang ini yang bedanya min 5 dan suku pertamanya adalah 40 gitu. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui barisan bilangan 1, 12, 23 gitu ya. 1, 12, 23, 34, 45 seterusnya. Tentukan suku ke-8. Oke. Kita lihat dulu. Ini barisan aritmetika bukan. Nah, 1 ke 12 itu tambah berapa? Tambah 11 ya. 12 ke 23, tambah 11 juga. Ini 23 ke 34, oke. Seterusnya tambah 11 ya. Berarti ini adalah barisan aritmetika. Dengan suku pertama adalah 1, beda 11. Nah, ditanya suku ke-8. Mending pakai rumus apa manual aja nih? Karena suku ke-8 itu jaraknya nggak begitu jauh dengan 45 kan. 1 ini adalah U1. 12 ini adalah U2. Ya kan? Kenapa Ibu selip-selip ini? Nggak usah Ibu tulis aja ya. Ini yang 1 adalah suku pertama, 12 suku kedua, 23 suku ketiga, 34 suku keempat, 45 suku kelima. Di sini setelah 45 suku ke-6, di sini setelah ke-6 suku ke-7 dan suku ke-8. Berarti kita tinggal nyari 3 suku lagi dari 45. Kita manual aja, tambah 11 lagi gitu ya. Berarti 56. Lalu tambah 11 lagi untuk suku ke-7-nya berarti 67. Dan terakhir suku ke-8 yaitu tambah 11 lagi dari 67, 78. Jadi jawabannya 78. Jadi kita nggak selalu harus pakai rumus ya. Kalau
kita udah tahu konsep barisan aritmetika itu tambah-tambahnya selalu tetap, ya udah, kalau dia nggak terlalu jauh suku yang ditanya, kita manual aja. Oke? Nah, tapi gimana dengan suku ke 100 nih? Nah, itu terlalu jauh. Bayangin harus manual dari suku 8 sampai suku 100, itu berapa suku lagi? 92 suku lagi ya kalau kita kerjain manual. Nggak cukup layarnya. Oke. Nah, kalau gitu kita pakai rumus aja ya. Nah, di sini kita tentuin lagi. A-nya siapa? A-nya adalah 1. Lalu bedanya adalah 11 ya. Rumus suku ke N-nya adalah A plus N min 1 kali beda. Nah, di sini kita langsung aja masukin N ke 100. Berarti U 100. Sama dengan A-nya 1 plus, karena N-nya 100, kita ganti N 100, kurangin 1 dikali beda 11. Oke. 100 dikurang 1 berarti 99 dikali 11 gitu ya. Nah, coba mikirin 99 kali 11 agak sedikit ribet. Gimana kalau kita pakai sifat distributif aja? Perkalian 11 dengan 100 kurang 1 itu juga bisa kita kaliin dengan cara biar lebih gampang ngitung aja ya. Kalau kamu lebih suka ngitung 99 kali 11 tadi, nggak masalah juga, hasilnya akan tetap sama. Ini ada cara lain dengan cara mengalihkan 11 dengan 100, nanti ditambahkan dengan 11 kali min 1 gitu ya. Seperti menemukan rumus suku ke N tadi. Nah, kalau gitu 100 kurang 11 lebih gampang, 1100. Sedangkan 11 kali min 1, min 11. Ya kan? Nah, 1 tambah 1100 dikurang 11. Nah, gimana kalau kita tambahin dulu 1 dengan min 11? Ya. Berarti 1 kurang 11 dulu. Ya, jadi min 11 ini minnya milik 11 ya, ingat ya. Jadi 1 kurang 11 dulu aja. Berarti min 10. Nah, lebih gampang. Jadinya 1100 ini dikurang 10 aja, hasil dari 1 kurang 11, min 10. Jadinya 1090. Oke. Oke, soal nomor 3. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan 500 rupiah. Minggu kedua, 700 rupiah. Minggu ketiga, 900 rupiah. Minggu keempat, 1100 rupiah. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah 200 rupiah. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Nah, coba kita tuliskan dulu banyak uang yang disimpan setiap minggunya dalam bentuk barisan ya. Oke. Pertama, minggu pertama itu dia nabungnya 500 ya kan? Ini dalam rupiah. Lalu 700, lalu 900, lalu 1100, dan begitu seterusnya, tambah-tambah 200. Oh, ini udah jelas, dia adalah barisan aritmetika karena selisih antar dua suku berurutannya selalu sama, atau dia selalu tambah-tambah bilangan yang sama, yaitu 200. Nah, ini barisan aritmetika ya, BA. Dengan A-nya adalah 500, bedanya adalah 200, gitu ya. Oke, gimana minggu keberapa? Minggu ke-20. Nah, berarti kita pakai rumus suku ke N barisan aritmetika. A plus N min 1 kali beda. U20 yang ditanya. Artinya urutan ke-20 nih. Nah, urutan ke-20 A-nya 500 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali bedanya 200. 20 kurang 1, 19. Daripada 19 kali 200, mending mana? Sama 200 dikali 20 ditambah 200 kali min 1.
Oh, kamu lebih suka 200 kurang 1 nih, misalkan. Boleh. 500 ditambah 19 dikali 200. Ngalinya juga nggak susah ya. 500 ditambah 19 kali 2 berapa? 38. Nolnya tambahin 2. Berarti 3.800 ditambah 500, 4.300. Jadi, Dina di minggu ke-20, dia akan menyimpan uang sebesar 4.300 rupiah. Gitu. Kelihatan ya manfaatnya materi ini. Nah, semoga anak-anak ibu bisa pahami. Jangan lupa disalin ke catatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.